pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian mendengarkan video pembelajaran PPKN ini. Semoga kalian semua tetap sehat dan bahagia selalu. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan memasuki subbab ketiga dari bab 4. Ini adalah subbab terakhir ya, yaitu mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Mewujudkan persatuan Indonesia melalui tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa. Apa saja tahap-tahapnya? Yang pertama yaitu perasaan senasib. Perasaan senasib ini adalah orang-orang Indonesia, baik itu dari Sabang sampai Merauke, itu dijajah oleh para penjajah, sehingga kita menginginkan sebuah kemerdekaan. Jadi perasaan yang sama, kemudian menginginkan suatu tujuan yang sama. Terus yang kedua yaitu kebangkitan nasional. Nah, dari kebangkitan nasional ini kita tahu bahwa cara perjuangan kemerdekaan itu digunakan berganti-ganti ya, dari mulai secara kedaerahan kemudian melalui organisasi. Nah, salah satunya organisasi inilah yang membuat kebangkitan nasional. Jadi intinya nasional itu berskala besar, tidak hanya kedaerahan. Jadi rasa kebangkitan nasional ini perlu untuk dipupuk terus agar persatuan bangsa terwujud. Terus yang ketiga yaitu Sumpah Pemuda. Dari kebangkitan nasional ini kemudian seluruh mempersatukan semua pemuda dari Sabang sampai Merauke, terus kemudian mereka melakukan suatu kongres yang disebut Sumpah Pemuda. Ini nanti akan kita pelajari di bab kelima. Oke, yang keempat yaitu proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan ya titik puncak dari segala perjuangan. Nah, dari mulai perasaan senasib, kemudian muncul kebangkitan yang berskala besar, terus kemudian memunculkan suatu iktikat atau janji yaitu Sumpah Pemuda, terus kemudian titik puncaknya adalah proklamasi. Jadi antara nomor 1, 2, 3 itu saling berkaitan sampai 4. Nah, 4 ini adalah salah satu bentuk di mana ketercapaian kita dalam berjuang itu membuahkan hasil, yaitu kemerdekaan. Mengembangkan sikap positif. Nah, di sini kita setelah mengetahui arti kebangkitan nasional, terus kita mengetahui arti perjuangan, terus kita mengetahui arti kemerdekaan. Nilai-nilai kebangsaan itu harus tetap kita pupuk, di mana nanti rasa persatuan itu akan tetap ada. Nah, nilai-nilai kebangsaan itu antara lain yaitu nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai produktivitas, nilai keseimbangan, nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, dan nilai ketaatan hukum. Wujud nyatanya kalian bisa lihat di buku ya, halaman 83 sampai halaman 85. Itu di situ yang pertama ini nilai religius. Oke. Nilai religius ini itu diperlihatkan seperti ini. Nah, dari gambar ini ya, kita harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus kemudian kita harus saling menghormati antar agama, bertoleransi. Terus tidak memaksakan agama satu dengan agama yang lain. Terus kemudian yaitu nilai kemanusiaan. Apa wujud nyata dari nilai kemanusiaan? Yaitu ini kita bisa lihat ini kan. Kalau nilai kemanusiaan itu pasti saling membantu, saling tolong menolong. Terus mengembangkan sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kalau wujud nyatanya jelas ya, ikut membantu mungkin bencana alam, ikut memberikan bantuan sosial, ikut menjadi relawan, terus juga berani membela kebenaran dan keadilan. Terus selanjutnya yaitu nilai produktivitas. Nah, produktivitas dari produk itu hasil ya, hasil bisa jasa, bisa barang ya kan. Nah,
ini digambarkan sebagai orang yang bekerja, entah itu bekerja di sawah, entah itu bekerja di kantor dan lain sebagainya. Itu namanya nilai produktivitas. Jadi kita selain menjadi bangsa yang itu tadi religius kemanusiaan, kita juga harus menjadi bangsa yang selalu punya hasil, selalu ingin menghasilkan sesuatu. Nah, ini nilai produktivitas itu bisa berbagai hal ya, itu bisa berbagai hal di bidang kehidupan. Nah, terus kemudian nilai keseimbangan. Nilai keseimbangan itu menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional, tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong-menolong, rukun, dan damai. Nah, ini keseimbangan ya. Kalau keseimbangan ini ya ini hak dan kewajiban. Kamu sebagai warga negara berkewajiban apa? Membela negara, membayar pajak, mengikuti peraturan pemerintah, mensukseskan program-program pemerintah, itu kewajiban kalian. Nah, terus hak kalian sebagai warga negara apa? Ya mendapatkan pendidikan, akses kesehatan, fasilitas umum. Ya fasilitas umum bermacam-macam, itu bisa terminal, bisa pasar, bisa rumah-rumah ya kan, rumah-rumah yang digunakan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, atau terus kemudian pemerintah juga melakukan berbagai subsidi-subsidi untuk orang yang miskin, misalkan subsidi beras, subsidi BBM dan lain sebagainya. Itu hak kalian sebagai warga negara. Itu harusnya seimbang. Di keluarga pun harus seperti itu. Nah, kalian kewajiban kalian sebagai anak itu apa? Membantu orang tua, terus apalagi menghormati orang tua, mendengarkan nasihat orang tua. Terus kemudian hak kalian sebagai anak apa? Ya mendapatkan pendidikan, makan, sandang, papan harus dipenuhi oleh orang tua. Terus kemudian jadi kalian harus bisa menyeimbangkan hak dan kewajiban. Kalau kalian sebagai siswa, kewajiban adalah belajar. Nah, hak kalian adalah apa? Ya mendapatkan buku, mendapatkan seragam, terus apa lagi? Hak kalian itu harus mendapatkan yaitu pendidikan ilmu. Nah, kewajiban kalian itu belajar. Terus kemudian nilai demokrasi. Nah, nilai demokrasi ini, nilai demokrasi itu tidak hanya cuman demokrasi itu adalah memilih di ketika seorang pemimpin akan terpilih, berarti kita sebagai pemilih ya ikut andil ya. Demokrasi itu tidak semacam itu ya, tidak sesempit itu. Demokrasi itu lebih luas. Demokrasi itu ketika kita sebagai warga negara berada dalam posisi paling tinggi, karena kita adalah yang memilih pemimpin. Nah, pemimpin ini bertanggung jawab kepada siapa? Bertanggung jawab kepada kita rakyat sebagai warga negara. Nah, seperti itu. Demokrasi itu di mana rakyat itu sebagai pemimpinnya, pemimpin seutuhnya. Karena kalau misalkan pemimpin yang tidak sesuai dengan hati rakyat, tidak mampu mensejahterakan rakyat, berarti pemimpin itu gagal ya kan. Terus kemudian nilai kesamaan derajat. Nah, ini nilai keadilan. Kesamaan derajat itu maksudnya tidak terlihat dari strata sosial, semuanya itu sama. Kita itu punya kesempatan yang sama untuk apa? Untuk sukses, untuk mendapatkan akses-akses terpenting, misalkan pendidikan, terus mendapatkan pekerjaan, mendapatkan subsidi dari pemerintah. Kalau subsidi itu untuk orang yang miskin ya, tapi bagi orang yang kaya ya harus wajib membayar pajak. Maksudnya pemerintah, baik di pemerintah baik di masyarakat, kesamaan derajat itu ada. Terus kita tidak membeda-bedakan suku, bangsa, kan sama, kita sama. Terus tidak membeda-bedakan warna kulit mungkin, fisik mungkin. Nah, sedangkan kita kan sama sebenarnya. Kita sebagai warga negara itu sama. Terus yang terakhir nilai ketaatan hukum. Nah, ini jelas ya. Setiap orang itu harus taat terhadap hukum. Hukum itu mengatur itu agar kalian itu selamat. Ya, aturan itu menyelamatkan kita.